Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau
Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Katakan sekali lagi, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Oh, Kau dambaan hati kami, Tuhan. Kaulah segalanya, Tuhan. Cinta Kau lebih dari segalanya, hanya Engkau kekasih hatiku, kekuatanku, dan benteng pelindungku. Ku berharap selalu tiada Allah
besar kasih setiamu, tercurah bagiku, selalu baru setiap hari. Yesus, kekasih hatiku. Yesus, ku cinta selamanya. Cinta Kau dari segalanya, hanya Engkau kekasih hatiku, kekuatanku, dan perlindunganku. Kepadamu ku berharap selalu. Tiada Allah yang mulia sepertimu, besar kasih setiamu, curah bagiku, selalu baru setiap hari. Yesus, kekasih hatiku. Yesus, ku cinta selamanya. Yesus, 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 kekasih hatiku. Yesus, Yesus, ku cinta selamanya. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kekasih hatiku. Yesus, Yesus, ku cinta selamanya. Yesus, 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 kekasih hatiku. Yesus, Yesus, ku cinta selamanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Setiap kali kami ada di hadirat-Mu,
Kami bersyukur Engkau terus mencerahkan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau membawa kami masuk dalam zaman yang baru. Tuhan, pagi hari ini, kembali kami datang, membawa seluruh kehidupan kami. Pikiran kami, kehendak kami, perasaan kami. Kami bawa, kami persembahkan kembali pagi hari ini. Oh, kami rindu Engkau kembali menaburi kami dengan perkataan-perkataan-Mu. Kami rindu makan pagi hari ini, memakan firman-Mu, memecah-mecahkan roti bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini. Engkau bersama-sama dengan kami di sini. Terima kasih. Dengan rela hati kami menundukkan diri kami untuk kami boleh diajar oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Juga setiap teman-teman kami. Oh, kami bawa ke dalam hadirat-Mu hari ini. Terima kasih seluruh tubuh Kristus. Orang-orang yang Kau pilih. Orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Kami bersekutu di dalam roh. Bersekutu dengan Engkau Tuhan. Sehingga semuanya boleh mendapatkan hidup daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya hidup-Mu mengalir bagi kami pagi hari ini. Berlimpah-limpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biar hari ini kembali. Oh, kami boleh diajar oleh perkataan-perkataan-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Kami mohon Roh Kudus menolong kami. Kami mohon pimpinan-Mu, Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, selamat pagi. Shalom semua. Shalom, selamat pagi. Cek 1. Shalom. Shalom, Pak. Apakah suara saya jelas? Berdengung atau bagaimana? Gimana suaranya? Cukup oke kah? Boleh respon? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, suaranya oke. Tadi waktu keyboardnya, tadi waktu kita penyembahan itu suaranya gimana? Cukup bagus kah? Bagus ya? Ya? Suara gitarnya kedengaran kah? Atau? Dengaran, bagus. Bagus ya? Kedengaran, Pak. Oke. Soalnya kemarin itu nggak dimasukin suaranya ya. Tolong kecilin di speaker situ. Sudah? Oke. Baik ya. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Oh, saya tadi undang juga Pak Herman ya. Saya nggak tahu bisa join nggak dia. Saudara, ada satu hal yang saya ini ya rasakan ya ketika beberapa kali ke sana gitu ya. Nah, dan saya menemukan ada satu kebenaran yang apa ya? Jadi saudara di depan ini saudara kita sedang masuk dalam satu
tahapan yang baru dari pekerjaan Tuhan dalam membimbing kita. Jadi, saudara, firman Tuhan itu yang sekarang ini, saudara, itu memang ada apa ya, perbedaan ya. Perbedaan dalam arti, saudara, ternyata ketika kita memberikan respon ya kepada firman Tuhan gitu di zaman sekarang gitu, maka ternyata selalu ada perubahannya atau pergerakannya, boleh dikatakan secara linier gitu. Linier itu ada pergerakan terus gitu, lurus gitu ya, linier itu maksudnya. Jadi selama ini karena ditutupnya kita oleh perkataan Tuhan akan segera datang, itu kan perkataan, saudara. Itu kan firman kan. Jadi saudara, karena itu kan sebetulnya perkataan di zaman, boleh dikatakan itu sejak Tuhan muncul, kedatangan yang pertama itu sudah diucapkan terus, apalagi Maranatha. Jadi setiap kali ketemu mereka itu memakai kata Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah kan gitu. Nah, jadi saudara, selama berapa ribu tahun ini kekristenan itu hampir ditutupi oleh berita ini gitu. Saudara mesti begini ya, mesti dalam hal ini ternyata bukan di pihak Tuhan sekarang permasalahannya, saudara. Ternyata di pihak kita gitu. Yes. Saudara, dalam hal ini karena ini langsung berhubungan dengan saudara juga, dengan kita masing-masing gitu. Jadi firman itu sudah dilepaskan. Bahkan kalau memang pas itu munculnya di Cina gitu, berarti ini kita sudah memasuki 30 tahun. Sudah cukup matang gitu. Dan kalau kita ikutkan dulu umurnya Tuhan di muka bumi gitu, itu kita sudah mendekati gitu. Sudah mendekati 33,5 tahun kan. Dan sepertinya 1 tahun yang lalu itu jadi kayak permulaan gitu. Dalam arti kalau kita istilahnya mau boleh dikatakan, karena Tuhan itu selalu tepat waktu. Dia punya waktu walaupun rasanya kita itu seperti secara kebetulan kan. Tetapi ternyata dari dulu Tuhan itu, kalau saudara perhatikan Alkitab gitu, dia itu selalu tepat waktu. Jadi saudara, ketika Daniel menyelidiki gitu, jadi ketika dia membaca kitab nabi-nabi gitu ya, dia membaca, dia selidiki gitu, tiba-tiba dia itu kaget gitu. Waduh, kami sudah mencapai waktunya ini. Sehingga dia benar-benar berdoa untuk itu. Benar-benar berdoa supaya apa yang ditunjukkan oleh Tuhan itu dia benar-benar nggak mix, apa namanya, nggak miss gitu.
Jadi dia benar-benar sampai berpuasa untuk itu. Gitu. Ya. Jadi karena dia ada di situ. Nah, saudara, roh yang berjaga-jaga itu, saudara. Kenapa Tuhan katakan kita berjaga-jaga? Nah, jadi sejak kita mulai mempercayai bahwa Tuhan sudah datang gitu secara diam-diam, itu ada sesuatu yang langsung di alam roh itu terjadi perubahan, saudara. Jadi yang tadinya tertidur itu seperti terbangunkan gitu. Semuanya. Alam semesta ini juga seperti terbangunkan juga. Karena saya sering memperhatikan itu, karena mungkin banyak membaca buku-buku rohani dulu ya. Secara khusus saya sukanya itu adalah hal-hal yang profetik dan kerasulan dari dulu gitu ya. Jadi itu membuat setiap kali gitu ada pergerakan gitu ya. Ada pergerakan di alam roh itu, atau ada pergerakan di ini ya, di dalam kekristenan itu, ada kecenderungan di dalam hati saya, saudara, itu memperhatikan segala sesuatu. Nah, jadi sekarang ini baru saya memahami, oh ternyata dulu orang-orang kudus juga ternyata begitu. Mereka sampai bisa melihat jauh ke depan. Jadi saudara, ketika kali keberapa ya saya ke sana kemarin itu ya, ke Yayu ya. Waktu pertama-tama itu saya belum begitu merasakan kemunculan daripada roh-roh antikris yang ada di sana gitu. Ya. Belum begitu merasakan gitu ya. Tapi kemarin itu saudara, ketika jadi saudara itu benar-benar saya seperti, jadi ketika saya berdoa sebelum menyampaikan sesuatu itu ya. Jadi saya benar-benar berdoa untuk itu juga karena sudah terbiasa seperti itu ya. Jadi bukan lagi apa yang mau saya sampaikan gitu ya. Karena kan biasanya kan kalau kita pergi ke suatu tempat itu kan misalnya saya diundang ke satu tempat gitu. Itu kan biasanya kan apa yang saya peroleh biasanya minggu itu atau bulan itu. Jadi kalau misalnya saya keliling gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain gitu, itu ya satu khotbah sudah cukup lah. Sama kayak Pak Andreas kan, apa pemahaman dia hari ini, misalnya bulan ini, ya itulah dia bolak-balik kemana-mana. Sebatas itu saja. Karena kan pasti kan di tempat itu belum pernah mendengarkan. Dia pergi ke kota A, ke kota B gitu ya. Itu saja. Paling ada ya, kalau ada kesaksian apa gitu, mendoakan orang apa, ya itu diceritakan di situ. Ya. Tapi saudara, sekarang kita setiap hari mendapatkan hal-hal yang baru gitu. Jadi ya terlalu banyak sekali yang mau disampaikan gitu. Jadi sekarang pun jadi berubah gitu. Jadi berubah dalam arti begini, bukan lagi apa yang mau disampaikan gitu, ya, tetapi apa yang tepat mau disampaikan, gitu. Apa yang tepat gitu, apa yang dibutuhkan.
ya. Dalam kondisi apa sekarang di situ. Jadi saya mulai merasakan satu seperti peperangan lah gitu ya. Namun karena kita sudah belajar, kita bukan masalah mengikat-ikat lagi gitu ya. Kita sudah dibawa ke satu hal yang baru karena memang ketika Tuhan muncul itu kan dia itu memang tidak secara terang-terangan. Jadi ada satu hal yang memang mungkin nanti saudara juga mengalami ya. Mengalami satu hal di mana saudara akan yakin bahwa benar-benar Tuhan berinkarnasi atau firman-Nya menjadi manusia di dalam saudara. Tetapi saudara tetap harus menanti-nantikan karena kita ini saudara, sedangkan Tuhan yang benar-benar tidak dirusak oleh si jahat itu, dia itu benar-benar menunggu waktunya Bapaknya gitu. Waktu Tuhan. Ya, kan pada waktu itu kan dia itu kan anak manusia ya. Supaya kita dapat belajar daripadanya. Jadi dia dibuat itu seperti pribadi yang duluan belajar. Ya, karena dia menjadi anak manusia. Ya. Saudara, saya memperhatikan sekarang ini, saudara, itu ternyata diam-diam Tuhan itu juga merubah paradigma yang ada di luar sana. Gitu. Secara khusus tentang Tritunggal. Gitu. Jadi ada yang mereka secara terang-terangan gitu, mereka mengeluarkan satu statement gitu, yang memang sudah agak menyerempet ke yang benar gitu. Masalah Tritunggal gitu. Nah, jadi Tritunggal selama ini yang mengatakan bahwa Allah itu 3 pribadi gitu, itu mulai bukan seperti itu gitu. Bahkan ada yang sampai keluar gitu ya, 1 tahun yang lalu ya, mungkin saudara pernah ini ya, dia keluar dan kebetulan kemarin saya perhatikan bagaimana dia di hadapan tokoh-tokoh gereja besar ya, gereja kita, itu dia mengeluarkan pernyataannya. Sebetulnya sih dia mengatakan bahwa ya saya menunggu sih kalau misalnya ada perubahan karena itu masalah memang pengakuan iman. Gitu. Itu kan pengakuan iman kan harus diucapkan. Gitu. Nah dan itu sangat fundamental sekali gitu, sangat mendasar sekali. Ya jadi itu kan sangat ini sekali dengan doktrin itu. Jadi makanya karena memang tidak diterima, dibahas pun tidak. Menurut dia, ayo kita bicarakan dulu. Dengerin lah istilahnya. Ya ini pemahaman saya, dia bilang begitu ya. Tapi ternyata memang langsung ditolak. Dia harus mencabut dan dia harus konten-konten dia yang ada di YouTube harus dicabut. Jadi itu yang membuat dia keluar gitu. Ya surat dibacakan dia gitu ya. Surat pernyataan dia mengundurkan diri. Dan dia sangat ini sekali ya, sangat gentle sekali gitu. Istilahnya memang seperti itu gitu. Nah, sebelumnya kan ada juga yang sudah keluar sebelumnya ya, yaitu Pak
Eras ya, juga dia keluar karena dia punya pemahaman yang berbeda. Gitu ya. Nah, saya coba perhatikan gitu ya. Saya diam-diam dalam hati saya tanya gitu ya. Apa ini gitu. Dan mulai saudara itu juga bertemu dengan orang-orang yang punya pemahaman yang sama. Nah, jadi saudara, waktu kita kemarin di RTM ya, kita itu kan jelas sekali. Kalau ada orang tanya kamu berapa alam, alammu berapa? 3 gitu. Wah itu sebetulnya itu sangat mendasar sekali ya. Tetapi saudara dalam hal ini pada waktu itu saudara ya kita anteng-anteng aja, nggak masalah gitu. Dan memang bagi Tuhan juga nggak terlalu begitu masalah. Ya, tapi begitu kita masuk di dalam satu zaman yang baru ini saudara, ketika diam-diam saudara, diam-diam itu begini saudara, bukan diam-diam dia datang menyelinap kemana gitu. Dia memang masuk di dalam kita gitu. Itu maksudnya diam-diam. Artinya bukan roh gitu ya. Bukan sekedar roh. Bukan sekedar ilahi. Justru dia datang itu menjadi manusia. Menjadi manusia dalam arti itu bukan misalnya ketika dia datang ada kita yang bicara. Saya bicara seperti ini. Bukan berarti saya ini yang saudara lihat ini jadi Tuhan itu, bukan. Bukan itu maksudnya. Supaya nanti saudara juga boleh punya satu satu landasan pola pikir sehingga saudara tidak takut memanifestasikan dia atau tidak takut memunculkan dia gitu. Dan saudara juga tidak merasa bahwa saya ini tak layak gitu. Karena saya ini kan manusia. Lah, kok pada tidur? Sampai kedengaran ngoroknya. Ya. Ini saudara, ini adalah peperangan rohani. Peperangan rohani bukan di luar sana, di dalam saudara. Di dalam kita ini. Nah, semakin saudara turut berjuang gitu, maka aliran ini saudara akan semakin bersih. Jadi entah siapapun saudara, entah sudah berapa banyak saudara tertipu, tertawan, diikat oleh si jahat di masa yang kemarin, maka ketika kita ini mulai bersama, bersehati gitu. Bersehati maksudnya di sini saudara adalah menjadikan Tuhan atau firman Tuhan itu berdaulat. Jadi peperangan yang paling pertama adalah di dalam diri saudara. Ya. Nah, cara kemenangan kita itu bukan kita itu mengikat, bukan kita seperti kemarin itu kita hancurkan, bukan. Tapi peperangan kita adalah dengan sadar kita menaklukkan diri kita ini, area-area dalam hidup kita, di mana kita gagal melakukan firman, di mana kita gagal menerapkan firman. Ya, itu biasanya ketika kita itu berinteraksi dengan orang, dengan sekeliling kita. Ketika kita menjalankan kehidupan kita setiap hari, bekerja kah, mengurus keluarga kah, mengurus rumah tangga,
menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak. Ya. Nah, semua itu adalah area-area dalam hidup kita yang harus kita jaga supaya si jahat itu harus dibungkam. Si jahat di sini adalah semua pemahaman-pemahaman yang lama. Jadi sekarang saudara, musuh kita itu adalah tipuan-tipuan. Atau yang membuat kita itu tetap tinggal dalam area kegelapan. Tetap tinggal di dunia. Yaitu tidak mau tampil, tidak mau keluar. Jadi itu contoh misalnya saat ini. Ya, saat ini ketika saudara nggak tampilkan kamera gitu ya. Oke. Kalau mungkin di awal-awal gitu, kalau misalnya saya tak permasalahkan misalnya. Tapi ketika misalnya saya bilang, oke, tampilkan kameranya. Tahukah saudara, saudara nggak boleh tersandung dengan sayanya gitu. Kalau saudara hanya melihat saya gitu sebagai ini gitu kan, tapi saudara tidak melihat Tuhan di balik kata-kata itu, nah, saudara bisa menjadi tawanan. Karena saudara, dalam persekutuan ini, Tuhan itu harus memandang kita semua. Karena tuh kita kan yang bilang, dan kita yang percayai, dan roh kita turut bersaksi bahwa Tuhan ada di antara kita. Itu kebenaran. Jadi saudara, setiap kita mesti menghargai. Ini kan saudara, ketika saudara mendengarkan setiap hari ini kan, saudara, saya ini kan kayak boleh dikatakan apa namanya ya, korban lah ceritanya. Karena saudara masih berjuang dengan identitas saudara. Masih terlalu nanti kalau saya ngomong saya salah gitu. Nanti kalau bisa saya ngomong ini pasti nanti saya salah gitu. Itu saudara masih berjuang dengan identitas saudara. Dan saudara masih hanya mengenali saya sebagai Parlin. Tidak melihat siapa dia. Kalau engkau tahu siapa dia yang berbicara kepadamu. Tuhan itu nggak kelihatan, saudara. Kenapa dia menjadi manusia? Supaya dia bisa kita lihat. Jadi yang kita lihat itu sebetulnya adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Artinya perkataannya itu menjadi praktis. Makanya ada istilahnya nanti kalau saudara ikutin, Allah yang praktis. Firman yang praktis. Tuhan yang praktis. Artinya itu benar-benar siapapun boleh mengerti. Gitu. Siapapun boleh mengerti. Itulah salah satu arti daripada Tuhan yang berinkarnasi. Atau Tuhan yang menjadi manusia. Atau firman yang menjadi daging. Ya, jadi saudara mesti memperhatikan ini, saudara mesti tertuju kepada Dia. Ya, tapi karena dalam komunitas kita ini, saudara, dalam komunitas kita ini, jadi saudara ini mau dia buat itu jadi kayak nantinya itu kayak etalase gitu. Semua makhluk akan melihat saudara. Artinya mereka itu sedang melihat Tuhan. Ini rahasia besar, saudara. Makanya saudara mesti menghargai pilihan ini. Siapapun, saudara. Jadi saudara, kenapa saudara sulit memberikan waktu
sulit memberikan begini, nggak menjadikan ini menjadi hal yang utama. Saudara masih sibuk ya, seperti dibilang kemarin itu buat makanan, buat apa gitu ya. Itu karena ada sesuatu di dalam diri saudara yang belum diruntuhkan oleh firman Tuhan. Nah, disinilah sebetulnya sikap saudara. Saudara pilih Tuhan atau pilih tipuan si jahat. Saudara pilih terang atau kegelapan. Saudara, ketika saya coba begini ya, kemarin itu saya jujur jadi saya terus merenungkan gitu, kenapa ya, apa yang sedang terjadi di sana ya. Gitu. Saudara, benar-benar saudara itu benar-benar Tuhan sedang menunjukkan bagaimana kondisi di sana. Makanya saya beranikan diri gitu ya kemarin. Tadi ya saya kirimkan, saya sudah bilang kemarin ya. Untuk ajak join gitu ya. Nanti setelah beberapa kali gitu supaya ada satu apa ya. Karena kalau terus dibuat seperti ini, wah itu nggak akan ada hasilnya gitu. Karena beliau di sana yang kayak malaikat penjaga di sana gitu. Pola kerjanya Tuhan seperti itu gitu. Nah, tapi karena memang kondisinya karena dia itu sibuk perang istilahnya gitu ya. Wah, itu jadi apa yang dia tangkap itu nggak bisa maju sedikit ke depan gitu. Jadi sibuk masih di situ. Makanya saya bilang, oke, mesti keluar dulu dari kelompok ministrimu, grup ministrimu yang kemarin, teman-teman yang lain. Ya, karena ya kondisinya hampir sama saja gitu. Kalau di kita ini saudara, sudah banyak sekali kebenaran-kebenaran yang benar-benar membuat kita itu sudah bisa maju gitu terus gitu. Tetapi saudara, dalam pekerjaan Allah itu ternyata dia itu benar-benar nantinya itu saudara, terang itu atau hidupnya Tuhan itu. Jadi arti daripada Tuhan turun bersama dengan orang kudusnya itu bukan nanti, tetapi itu on progress. Jadi ternyata begini saudara, walaupun sepertinya peperangan ini iblis diberikan kesempatan untuk menipu orang-orang pilihan, tetapi ternyata semua ada dalam kendalinya Tuhan. Artinya begini, jadi begitu kita ini sudah mulai mengetahui ini saudara, maka secara diam-diam saudara, di pihak si jahat itu juga dia kayak naik gitu. Jadi gini saudara, di pihak si jahat dia itu mengikuti perkembangannya kita. Karena semua juga karena kan polanya itu mereka mengikuti. Karena kan yang dia lawan itu Tuhan. Ya. Jadi dia mengikuti gitu. Jadi seiring dengan kita itu tahu rahasia, maka dia juga menjadi tahu rahasia. Karena kan dia kan makan debu di bawah kaki kita. Dia nguntit dalam hal itu. Jadi ketika kita mengucapkan satu perkataan ini, saudara, di alam roh, sadar atau tidak sadar,
itu terjadi perubahan gitu. Ini hikmat ya Tuhan berikan. Ini rahasia dan ini membuat kita tahu artinya berjaga-jaga. Ya, kemarin ketika saya turun kemarin itu saya sempat ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Ngobrol-ngobrol saya ngomong lagi. Ya, karena ada hal-hal kadang ya harus secara ini ya rahasia ngomongnya gitu. Nah, saya ngobrol gitu. Nah, karena setiap kali saya ketemu gitu dengan beliau itu saya belajar peperangan ini. Setiap kali gitu, ngomong panjang kemana gitu. Pas mau masuk yang mau Tuhan sampaikan nggak bisa gitu. Nggak bisa juga gimana ya? Gimana caranya? Jadi berjuang terus. Nah, jadi Tuhan ajarin. Jadi begitu saya melihat itu gitu kemarin, wah ini teman-teman nih nggak menyadari, saya pikir begitu. Mereka dengan tulus saja melakukan tugas penggembalaan gitu. Tulus tapi sebetulnya wah ada dalam satu peperangan yang sangat besar sekali. Namun mereka tidak menyadarinya. Karena mereka tetap dalam konsep yang lama. Artinya dalam Tuhan yang lama. Dalam firman yang lama. Artinya masih pakai peperangan zaman yang jadul sekali gitu. Senjatanya masih bambu runcing gitu. Senjatanya masih ya sekedar ya mungkin sudah naik sudah senapang angin gitu yang direbut dari Belanda gitu ya. Padahal peperangannya kalau di alam nyata itu wah itu makin itu berbeda-beda sekali peperangannya Saudara. Perang ekonomi, perang terakhir ini yang dibilang perang virus gitu ya. Perang dagang gitu. Dan juga bagaimana lewat internet gitu ya. Nah, jadi Saudara, disinilah yang saya katakan Saudara, ada satu hal yang tidak disadari. Makanya Saudara, di antara kita juga Saudara. Jadi ada satu hal yang kita sedang berjuang bersama-sama. Kita ini seperti membuka lahan baru. Jadi peperangan yang terjadi di dalam perjanjian lama itu Saudara. Jadi ketika mereka mulai masuk ke tanah perjanjian itu kan mereka masih berperang. Masih ada 31 raja-raja yang harus mereka kalahkan. Jadi sebetulnya di dalam kita memasuki kerajaan ini Saudara, kalau Saudara perhatikan dalam kitab Wahyu, ternyata konsep-konsep kita yang lama tentang kerajaan 1000 tahun, tentang langit baru, bumi baru, tentang Yerusalem yang turun dari sorga, tentang mempelai, itu semua sekarang ini begitu dijelaskan sama Tuhan, itu ada sesuatu yang sangat mendasar sekali. Apa itu Saudara? Jadi kalau Saudara baca kitab Wahyu, di situ jelas-jelas sebetulnya bahwa kerajaan 1000 tahun itu bukan nanti. Perang Armageddon itu bukan nanti. Dilemparkannya iblis itu ke jurang maut bukan nanti. Itu adalah satu gambaran. Salah satu contoh misalnya ketika iblis itu dilemparkan. Jadi Saudara, di dalam kita secara pribadi Saudara, di dalam kita secara pribadi ada iblis yang dilemparkan ke jurang maut. Gitu.
Jadi itu termasuk sebetulnya penipuan-penipuan. Jadi ketika kita semakin dekat kepada terang, maka iblis itu akan semakin jauh dilemparkan gitu. Dan posisi dia itu mulai ada di bawah kaki kita gitu. Dia nggak sampai lagi bisa mempengaruhi ini pikiran, karena kan kalau posisi kaki itu kan di bawah. Tapi selama ini saudara, si jahat itu saudara, itu ada di sini, di atas. Karena ini kepala, ini sumber, ini pusat. Makanya nanti saudara, puncak daripada kedurhakaan itu pemasangan chip itu. Jadi dengan itu nanti saudara, itu semua manusia ini akan kayak satu komando. Jadi bukan sekedar one new order yang secara pemerintahan yang kita lihat, tetapi di dunia virtual gitu. Jadi makanya mereka benar-benar, kenapa sampai mereka benar-benar itu sampai 1, 2, 3, 4 gitu berturut-turut sampai terus itu sebetulnya mereka lagi melakukan riset gitu. Mereka melakukan riset sampai mereka itu bisa menanamkan gitu. Jadi pasti memang akan ada satu pasti ada kesalahan-kesalahan yang fatal juga. Tapi nanti saudara itu akan bisa dikendalikan gitu. Mereka kendalikan karena kan biasanya kan penemuan selalu begitu. Kalau dulu mereka pakai kelinci percobaan gitu. Kalau sekarang tidak, pakai manusia percobaan. Jadi itulah yang membuat mereka ya karena waktunya singkat itu benar-benar saudara itu nyata. Makanya kalau saudara lihat ketika misalnya ada yang mati karena disuntik itu saudara. Jadi mereka itu mengatakan kalau dikatakan apa standarnya kalian gitu. Kenapa sampai mati kayak gini? Mereka punya alasan untuk menjawab sehingga orang-orang itu ya percaya saja gitu. Sebetulnya mereka ini sedikit gitu ya. Tetapi karena sudah masuk propagandanya itu mereka benar-benar merasa wow di atas angin gitu. Nah, kadang-kadang saudara, karena di antara saudara ada yang sudah terima gitu ya, ada di sini gitu ya. Oleh yang kemarin teman kita, itu benar-benar itu suatu saat nanti mungkin ada waktu Tuhan bagi mereka gitu. Ya. Tapi yang masih ada di sini saudara, itu kadang-kadang saudara, kadang-kadang ada satu hal kompromi di dalam saya gitu. Jadi kalau misalnya saya dengan segala mungkin ini saya karena saya gembala gitu. Di satu sisi kan saya tidak mau kehilangan saudara. Saya tahu saya tidak ada masalah lagi kan dengan masalah keuangan ya. Saya nggak mempermasalahkan lagi. Saya nggak mempermasalahkan lagi entahkah saudara itu karena saudara ada di sini jadi misalnya karena ada persembahan. Nggak lagi kan. Nggak ada permasalahan di situ lagi. Tetapi ada ini adalah satu hal Tuhan. Ini karena masalah esensinya kasih Tuhan. Tetapi saudara, sekarang ini saudara, jadi kalau misalnya saya membicarakan itu misalnya dengan terus terang, itu adalah karena begini, saya sedang belajar, saya ini mau tunduk sama Tuhan atau sama manusia. Jadi saudara mesti bekerja sama di sini. Sekali lagi saudara mesti berpihak kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Jadi saudara mesti melihat itu di dalam saya secara manusia. Saya Parlin ini. Saudara mesti melihat itu. Kita mesti berpihak kepada Tuhan. Kita mesti berpihak kepada kebenaran. Kebenaran itu saudara, itu mesti di atas.
Jadi kalau misalnya ketika saya mengucapkan sesuatu kata mungkin yang saya tahu itu bisa menyinggung saudara gitu. Tetapi saudara, di situ selalu ada satu ini saudara. Di dalam diri saya, karena kan ceritanya kita bertumbuh terus. Ceritanya saudara makin lama kebenaran itu makin menguasai kita gitu. Artinya menguasai ini bukan seperti iblis ya. Tapi karena kita menundukkan diri kita. Makanya saya katakan selalu saudara. Tundukkan pikiran kita gitu. Belajarlah berpihak kepada Tuhan gitu. Jangan berpihak kepada tipuan-tipuan si jahat yang menipu saudara. Jadi ini peperangan kita masing-masing gitu. Ini sebetulnya peperangan hidup dan mati gitu. Tetapi kalau saudara mau menundukkan diri saudara, kita bersama-sama. Kita itu seperti satu senjata yang paling mutakhir yang dipersiapkan Tuhan di akhir zaman gitu. Jadi itulah sebetulnya arti daripada Tuhan turun bersama dengan orang-orang kudusnya. Jadi saudara, arti nanti Tuhan itu, jadi ketika nanti sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua, yaitu semua mata akan melihat, itu sebetulnya prosesnya ini saudara. Artinya begini, kita inilah anak-anak Allah yang dinantikan oleh semua ciptaan. Ini anak-anak Allah di mana saudara firman-Nya itu menjadi manusia di antara kita ini saudara. Kalau sudah dalam taraf ini saudara mesti benar-benar sudah harus belajar yang namanya berdoa. Berdoa yang benar maksudnya. Disinilah saudara benar seperti Tuhan, seperti anak manusia yang berdoa kepada Allahnya. Jadi dalam hal ini saudara mesti mengenali pribadi saudara sendiri dan Tuhan yang berinkarnasi itu. Saudara mesti mengenali ini. Saudara mesti mengenali watak si jahat juga yang selama ini sudah merusak saudara. Saudara sudah harus bisa melihat itu. Jadi dengan firman yang saudara dengar, saudara akan semakin melihat dengan jelas. Yang paling pertama saudara lihat adalah diri saudara. Tapi tahukah saudara, begitu saudara melihat diri saudara, saudara pasti akan melihat diri saudara, teman-teman kita yang lain ini. Bisa melihat dengan jelas. Hasil daripada saudara bisa melihat diri saudara seperti apa yang firman sampaikan. Oke? Dan tepat seperti itu, saudara akan bisa melihat diri orang-orang kudus di masa yang lampau. Termasuk diri Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Saudara bisa melihat dengan jelas. Dan saat itu juga, saudara makin lama makin bisa melihat Tuhan dengan jelas. Jadi saudara, itulah proses yang terjadi di dalam kita. Makanya saya katakan saudara, di sinilah saudara mulai belajar apa yang namanya berdoa. Berdoa dengan benar. Jadi sebetulnya kita ini sudah ada dalam kerajaan. Kapan terjadi? Ketika saudara percaya bahwa saudara sudah masuk ke dalam pelatihan kerajaan. Sesimpel itu. Sesederhana itu. Makanya dikatakan, oh, mereka yang mendengarkan perkataanku itu seumpama orang yang lagi bangun rumah. Jadi kalau rumah kita ini mau kokoh,
itu nggak sembarangan langsung bangun saja begitu. Tapi dibangun fondasinya, dasarnya. Makanya Tuhan katakan, rubuhkan bait suci ini. Jadi firman itu tepat kepada kita, saudara. Masing-masing. Walaupun ada secara kebersamaan. Seluruhnya. Tapi yang tepat, kita mesti bangun pertama. Secara pribadi gitu. Makanya nanti kita ini jadi tiang-tiang katanya. Kita tidak akan keluar dari situ katanya. Jadi kita tidak seperti orang yang keluar masuk daripada kerajaan. Daripada rumah Tuhan. Tetapi kita tetap di sana. Makanya nanti saudara semua perkataan Tuhan, oh ini ya maksudnya Tuhan. Misalnya dia bilang, simpanlah hartamu di sorga katanya. Disitulah sebetulnya kita sedang membangun, kita sedang dibuat menjadi soko guru. Tiang. Nah, jadi saudara, inilah yang sedang terjadi di dalam kita. Jadi nanti kita akan mulai, ya, kita akan mulai mengerti peperangan ini. Kalau saudara masih sibuk saja membandingkan apa yang saudara dengar hari ini dengan yang dulu, saudara nggak bisa bergerak gitu. Sulit. Makanya Tuhan katakan rubuhkan bait suci ini. Dan kemarin itu kan sudah disampaikan kepada kita. Ketika kita memulai dari bulan 2 itu. Nggak secara kebetulan, itu 46 tahunnya saya. Nggak ada yang kebetulan. Cara kerja Tuhan itu seperti itu. Supaya saya ini makjab gitu loh. Maksudnya itu teguh hatinya gitu. Mantap hatinya. Ketika Tuhan ingatkan lagi pertama kali saya lahir baru, Wahyu 12. Itu semua adalah begini. Supaya hati saya ini teguh bahwa ternyata sejak dari dalam kandungan ibu saya, Tuhan sudah bekerja di dalam hidup saya. Dan Tuhan katakan bukan hanya saya, tapi semua saudara. Semakin mengerti, semakin diteguhkan bahwa engkau dipilih oleh Tuhan gitu. Jadi dengan saudara mendengarkan firman, saudara ini sembari diteguhkan hatinya bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Itulah caranya kita bisa membangun terus, bisa tetap ada dalam kerajaannya. Seperti itulah sistem kerjanya Tuhan. Makanya saudara dalam hal ini saudara, di satu sisi saya itu karena saudara itu adalah saudara-saudara saya. Apalagi saudara yang sudah bersama-sama dengan saya ya, sudah 13 tahun ini. Jadi saudara, ketika ada yang sudah 13 tahun sudah menjadi kayak keluarga saya gitu. Karena saudara sudah menerima saya selama ini. Sudah menerima kelemahan saya selama ini gitu. Sudah melihat, sudah sabar dengan saya selama ini. Dan itu membuahkan hasil, saudara. Hasilnya adalah kita sekarang melihat Tuhan dengan jelas ada di antara kita. Jadi begitu keluar gitu, itu rasanya dalam hati saya. Sayang sekali gitu dalam hati saya. Itu yang buat. Jadi bukan masalah lagi ada keuntungan apa yang mau saya. Enggak. Rasanya, aduh, seperti ada bagian dari diri saya yang itu yang terpisahkan gitu. Itu nggak bisa saya pungkiri. Tapi ternyata
Seseorang yang punya seperti itu, seperti saya, itu sama dengan Musa sebetulnya gitu. Karena saudara, hati Musa itu menjadi lembut sekali. Karena begini saudara. Karena pertama kali, jadi sejak lahir, Musa itu saudara, dia itu sudah punya roh untuk yang akan dipakai untuk memimpin bangsa Israel itu keluar dari perbudakan itu saudara. Sejak dia lahir, saudara bayangin. Makanya ketika dia mulai menjadi dewasa, di dalam dia ini saudara ada satu pergolakan. Dia nggak senang dengan yang namanya kenyamanan di istana Firaun gitu. Di dalam hatinya ada gejolak gitu. Kapan waktunya aku bisa keluar dari penjara Firaun ini gitu. Walaupun dia nyaman di sana. Walaupun Firaun itu sudah jadi kayak bapaknya dia gitu. Dan Firaun sangat mengasihi dia. Dan dia akan menjadikan Musa itu jadi putra mahkota. Karena pada waktu itu saudara, anaknya Firaun itu saudara, ya lebih pintar Musa lah gitu. Jadi harapannya Firaun saudara, walaupun dia itu orang Ibrani. Harapannya Firaun, Musa ini jadi putra mahkota gitu. Nah, gejolak inilah saudara yang dialami oleh Musa sehingga membuat dia saudara cinta sekali kepada rakyatnya. Jadi walaupun dia di padang gurun selama 40 tahun itu saudara, di dalam hatinya tidak ada lain gitu loh. Cintanya kepada bangsanya. Tahukah saudara, itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam Musa. Dan saya mulai memahami dalam diri saya, oh itu maksudnya ya. Tetapi saudara, kalau kita itu tidak melihat hati Tuhan secara keseluruhan, itulah namanya pekerjaan Tuhan secara keseluruhan. Jadi orang-orang, mau siapapun dia, mereka tulus saudara mengasihi Tuhan yang dalam imajinasi mereka. Yaitu yang seperti dikatakan itu, oh Bapak itu penuh kasih. Nggak mungkin lah kita dibunuh semua. Jadi kalian yang tidak divaksin itu saja yang selamat gitu. Karena mereka pada konsep enggak lah, Allah itu Allah yang penuh kasih. Jadi seolah-olah begini saudara. Seolah-olah jadi termasuk di antara orang-orang percaya ini saudara yang sudah menerima itu saudara, para pendeta-pendeta itu, mereka itu dipakai oleh siasatnya si jahat gitu. Mereka tidak sadar saudara. Percayalah saudara. Mereka tidak sadar. Karena orang-orang yang melayani Tuhan yang melakukan mengejar, membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu saudara ketika terjadi penganiayaan. Si orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, itu benar-benar mereka seperti melakukan untuk Tuhan. Sama seperti ini, mereka melakukan untuk Tuhan. Makanya kadang mereka itu paksa kita gitu. Tapi tahukah siasat si jahat? Jadi maksudnya begini saudara. Jadi ketika nanti semua umat manusia yang dalam bisa melewati 70%, itu berarti si jahat itu, wah kita menang gitu loh, kira-kira gitu. Sehingga sepertinya bisa merubah atau memperlambat pekerjaannya Tuhan. Tujuan Tuhan adalah mengakhiri segala sesuatu.
mengakhiri yang lama ini, masuk ke zaman yang baru. Inilah sebetulnya peperangan kita yang sedang di depan mata kita. Jadi setiap saudara mesti mengenali musuh di dalam saudara. Supaya saudara bisa mengetahui musuh di dalam aliran ini. Gitu. Makanya Tuhan katakan, segala sesuatu yang munafik, yang tidak jujur, itu nggak boleh masuk di sini katanya. Nggak boleh masuk di dalam kerajaannya. Nggak boleh masuk ke gunung kudusnya. Saudara mesti melihat itu ada di dalam diri masing-masing kita gitu. Yang sedang saya tunjukkan di dalam diri saya. Sudahlah. Jangan terlalu keras. Di satu sisi memang ada hikmat Tuhan di sana. Tetapi di sisi yang lain ada yang namanya justru memperlambat waktunya Tuhan. Mengulur-ulur waktu. Nah, inilah yang saya kenali. Musuh yang itu tepat di depan saya. Itulah namanya takut akan manusia. Itulah yang dimiliki oleh Musa sehingga stop. Nah, ternyata memang ya panggilanmu sampai di situ saja. Jadi ibaratnya saudara, diam-diam. Tuhan itu, ini kalau kita lihat pola kerja Tuhan ya. Kita ini kan hanya belajar memperhatikan gitu. Dan diam-diam dia ajar kita hikmat gitu. Dan begitu kita datang lagi menundukkan diri. Ada bedanya sedikit antara begini. Kita mengikuti firman yang menjadi manusia di dalam kita ini, saudara. Kita dengarin dia. Oke. Dia bekerja di dalam kita. Dia menampakkan diri kepada kita. Jadi menampakkan diri itu adalah ketika kita seperti ini, saudara. Dia menampakkan diri. Itu namanya firman menampakkan diri. Oke? Dia menampakkan diri. Saudara bisa mendengarkan dengan jelas. Saudara bisa memandang dia dengan jelas. Saudara bisa mendengarkan perkataan yang terus terang. Bukan seperti yang dulu-dulu. Nggak pernah saudara mengalami seperti ini. Saya pun nggak pernah mengalami seperti ini. Makanya ini zaman yang baru. Ini zaman yang baru bagi kita. Ya. Jadi saudara mesti mengenali memang firman yang menjadi manusia ini adalah satu dengan sumbernya. Oke? Satu dengan sumbernya itu. Ya, dengan Allah itu. Yang supranatural, yang ilahi itu. Satu ya, firman yang menjadi manusia ini. Satu dengan yang ilahi itu. Jadi, pada posisi sekarang saudara, saudara juga berdoa. Tapi kita ini berdoa kepada yang ilahi itu. Makanya dikatakan kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Nah, gitu. Ya. Ini ada bedanya, saudara. Ada bedanya adalah demi kita itu memahami. Karena kan kita ceritanya kan kita ini ciptaan nih. Oke, kita ini ciptaan. Disinilah pemisahan sedikit antara Allahnya dengan firman-Nya. Walaupun firman-Nya ini satu dengan Allah itu. Artinya satu itu, saudara, tidak mungkin berbeda dengan yang di sini. Tidak mungkin berbeda. Karena itu juga perkataan dia. Nah, sementara kita ini, jenjangnya kita itu begini, saudara. Jenjangnya kita ini, pertama nanti kita itu dari ini dulu. Dari namanya hamba. Oke? Dari kita hamba itu berbeda dengan anak.
Oke, dari hamba ini itu jadi masuk kepada kayak jadi anak gitu. Ya dulu ya. Kalau hamba itu pelaku pelayanan namanya. Semua di dunia ini hamba. Ya. Tapi seiring dengan bertumbuhnya kita, ada prosesnya kita naik jadi anak. Setelah jadi anak itu, saudara, itu ada namanya jadi umat Tuhan. Ya, jadi umat gitu. Tetapi setelah jadi umat itu, kita itu jadi anak sulung. Ada yang jadi anak sulung. Itu proses, dan di dalam Tuhan ini bukan masalah hierarki. Bukan. Karena kalau ini hierarki, wong Tuhan itu jadi manusia kok ambil tempat yang paling rendah. Istilahnya tempat yang paling tingginya Tuhan adalah tempat yang paling rendah, mengambil tempat yang paling rendah. Kalau manusia ingin mencapai tempat yang paling tinggi kan gitu kan. Kalau Tuhan justru enggak, makanya dikatakan kalau siapa di antara kamu yang ingin menjadi terbesar, dia harus menjadi hamba dari semua. Gitu loh. Jadi di dalam ini saudara, di sini kita belajar. Kenapa? Kemarin kan saya katakan sama saudara ada satu rahasia yang saya pelajari. Kalau seandainya saya di pihak mereka, wah mungkin saya sudah tinggalkan semua itu. Ngapain? Dan itu kan yang membuat saya akhirnya begini. Ketika berapa tahun melayani, sudah istilahnya setulus-tulusnya lah saya melayani. Ada lihat hasilnya, sudahlah Tuhan. Tetapi justru tepat saudara, ketika saya sendirian bersama dengan Tuhan gitu. Kalau saudara ingat-ingat waktu kemarin itu ya. Disitulah baru Tuhan ajarin gitu. Ketika sudah Tuhan runtuhkan pelayanan kita selama 12 tahun. Jadi disitulah justru mulai baru saya ngerti, oh seperti itu gitu. Ternyata saudara, ketika Tuhan membawa kita itu naik, kita jelaskan, turun lagi. Kita melakukan peperangan. Tapi tahukah saudara, peperangannya ternyata bukan hanya di langsung kita di muka bumi ini, tidak. Ternyata saudara, kita mengenali peperangan itu pertama kali di dalam diri kita. Di dalam diri kita ini peperangan. Jadi artinya Tuhan turun bersama dengan orang-orang kudus itu. Itu saudara, semua para orang kudus itu seakan-akan ngajari kita bersama-sama. Artinya begini saudara, bukan mereka muncul secara roh, bukan. Kalau muncul secara roh, itu tipuan. Itu pekerjaan lama. Pekerjaan yang baru bukan kayak gitu. Makanya teman-teman kita masih tersandera di dunia orang mati. Kalau mereka terus melakukan pelayanan seperti itu, masuk ke alam roh, menginjili di dunia orang mati, menginjili, itu saudara, itu tersandera di zaman yang lama. Itu kayak mereka itu masuk ke dunia purba gitu, dunia lama. Ya, mereka masih tetap ada peperangan di sana. Jadi dunia orang mati seperti ada kehidupan. Ya, kalau dulu mereka petani, ya mereka bertani di sana. Kayak gitu, saudara. Mereka nggak bisa memasuki satu realita yang baru. Jadi kalau mereka suka dulu, misalnya makan-makan apa yang masih makan di bumi, ya itu yang mereka cari.
Itu di sana. Tetapi saudara, sekarang ini saudara, ketika kita mulai masuk dalam pertumbuhan ini, itu mereka itu turun dalam arti saudara. Itu mereka seperti ngajarin kita. Gitu. Makanya dengan jelas saudara, kalau saudara ingat-ingat ya, kalau saudara review ulang yang kemarin-kemarin. Oh, kemarin kami kayak gini ya. Tapi sekarang waktu kita makin maju ke depan. Baik, sudah lewat 4 saudara. Tanggung sekali ya. Baik, enggak apa-apa ya. Besok kita lanjutin. Ya, saudara juga bisa lanjutin secara pribadi ya. Perenungan saudara akan kebenaran-kebenaran yang saudara dengar. Sambil saudara belajar mengenali watak si jahat yang menipu kita selama ini. Menipu saudara secara pribadi. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, kami persembahkan seluruh hidup kami ini Tuhan. Engkau yang memimpin dan menolong kami. Mari Tuhan, mari kita boleh bekerja hari ini. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Segala pujian bagi Engkau. Kekal selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin.